Selamat malam, Rahayu. Selamat datang di Organisasi Ilmu Kasetan Jati Indonesia. Seperti biasa, pada hari ini kita sudah bersama dengan Ki Gunawan Mangunsudiro. Beliau adalah Ketua Umum sekaligus Bini Sepuh dari Organisasi Ilmu Kasetan Jati Indonesia. Selamat malam Bopo, Rahayu. Rahayu. Baik, ini kita melanjutkan ke episode selanjutnya di Bopo. Jadi kalau kita melihat di tanah Jawa itu kan sudah mengenal yang namanya sistem kalender atau sistem perhitungan Jawa. Nah itu kan dinamakan dengan Suryo Sengkolo dan Condro Sengkolo. Nah, tetapi ini ada sesuatu yang menarik ini Bopo di tengah-tengah masyarakat kita, itu ada perdebatan antara penganut Abuge ataupun penganut kalender pada umumnya. Nah ini kita pengen tahu ini Bopo, kenapa kok itu bisa terjadi? Padahal kalau kita melihat kalendernya itu kan sama juga, ya kan, atas didasarkan pada perhitungan matahari, perhitungan bulan, lalu di situ juga ada wuku dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan Bopo kenapa hal ini bisa terjadi. Monggo Bopo. Ya, terima kasih. Dengan pemahaman Abuge dengan umum ya, dalam arti begini, karena dengan pemahaman orang-orang yang memahami Abuge ini karena dia mengatakan salah satu ngelmu angel nek urung ketemu ya, menjadi kalau sudah ketemu namanya menjadi ilmu. Karena guru lantaran atau para leluhur zaman dulu memberi petunjuk pada siswanya, pada anak cucunya itu kan memang banyak sanksi. Jadi tapi iki pedoman Abuge ya, ojo lali titenono, seperti itu. Penjelasannya seperti itu, kekurangannya di situ. Penjelasan leluhur kita sebagian seperti itu. Jadi tapi iki manut tahun Abuge, ojo lali titenono, seperti itu. Jadi yang menerima itu salah kaprah ya. Karena apa? Karena dia ilmu angel nek urung ketemu, sulitnya kalau belum ketemu. Ya. Kalau sudah ketemu namanya ilmu ya, menjadi ilmu karena sudah menancap di buku tulis ya. Ini pengertiannya seperti itu. Nah, pengertian masih memahami Abuge ini karena apa? Salah satunya adalah bahwa dia belum tahu dan mengerti perputaran dunia, perputaran alam, bahwa perputaran alam itu waktu di dunia itu, bahwa waktu di dunia itu setiap 120 tahun itu hilang 24 jam alias satu hari, siang dan kalau orang pedoman dengan pedoman Condro Sengkolo itu berpedoman pada rembulan, itu adalah satu malam dan satu hari alias 24 jam. Makanya pedoman Condro Sengkolo itu jam 6 sore tadi sudah hari besok, masuk berikut ya, hari besok, sampai jam 6 besok itu pergantiannya hari jalan. Sebab namanya pedoman Condro Sengkolo itu ya. Ini pertama kali belum tahu bahwa perputaran jagat waktu dunia itu tiap 120 tahun hilang 24 jam. Itu nenek moyang kita jauh sudah tahu. Jadi akan mencari kalender, pedomannya tinggal apa? Pedoman tinggal Condro Sengkolo atau Suro Sengkolo ya. Kalau pedoman Condro Sengkolo ya sudah tahu pedomannya bahwa waktu dunia itu tiap 120 tahun hilang 24 jam, mencari tanggal 1 bulan apa saja
sampai sekarang, sampai 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, sampai 1000 tahun lagi, ya bisa dicari sekarang. Membuat tanggalan tuh berapa ratus tahun lagi pasti bisa, karena sudah mempunyai pedoman jagat. Sudah ada pakemnya. Pakemnya sudah ada, nenek moyang kita seperti itu ilmunya, gitu ya. Kenapa? Gitu. Kenapa kok dengan angka 120 tahun gitu ya, Mas? Nah ya. itu kenapa kok bisa seperti itu, Bapak? Orang-orang leluhur kita menghitung kalau setiap 120 tahun itu akan hilang 24 jam. Nah itu kenapa kok bisa didasarkan pada apa gitu? Dasarnya gini, jadi pedoman jagat nenek moyang kita sebelum agama dunia itu muncul kan sudah beradab. Ya namanya orang nenek moyang kita, contohnya ilmu ketuhanannya saja sudah melewati samadhi dan puja semedi dan wido mantro atau kidung mantro. Itu maknanya banyak sekali ya. Jadi manusia sebelum lahir mulai pacaran, mulai sir-siran sampai bayi di sini 9 bulan 10 hari itu dipelajari semua. Sampai lahir sampai mati nanti dipelajari semua. Mati, setelah mati rogonya hilang, rohnya bagaimana itu sudah dipelajari semua. Itulah ilmu Jawa. Makanya belum muncul sebutan agama, orang Jawa nenek moyang kita sudah seperti itu. Sudah mengenal itu. Iya, itu. Kalau bahasa Jawanya bukan agama ya, bisa dikatakan agama, namun namanya panjang sekali. Namanya Buddha Budi Mangerti Maripat Siji. Makanya kalau orang pinter yang sudah sekolah di mana-mana mengatakan orang nenek moyang Jawa itu agamanya adalah agama Budi, itu disingkat itu saya sakar angsal setuju itu. Agama Budi, bukan Buddha tapi Budi. Karena menurut catatan di sejarah itu, sejarah turun-temurun ya, bukunya ada namun sudah tidak ada ya, langka itu sejarah turun-temurun itu namanya Buddha Budi Mangerti Maripat Siji. Nah, salah satu contoh kenapa kok waktu dunia itu tiap 120 tahun hilang 24 jam itu dengan terjadinya alam semesta ini. Jadi kalau di ilmu Kasedan Jati kan sudah ada itu pangantikaning Gusti. Bahasa santrinya pangantikaning Allah. Ya, kalau Anda belajar di buku santri, dalam syariat kan ada di situ tertulis pasal Jaratos itu ayat 17 kan dia menunjukkan bahwa Allah menciptakan alam seisinya, titik, karena baru di syariat. Kalau sudah di hakikat tahu itu namanya pangantikaning Allah. Ya terjadinya alam mulai ini sampai ke 8 kan sudah diterangkan waktu itu. Sudah masuk di sudah diterangkan ya itu. Nah, ini kembali ke pertanyaan kenapa pemahaman aboge dan umum ya. Saya ambil contoh saja. Saya ambil contoh dari tahun Jawa mulai tahun 1555. Ya. Saya ambil contoh saja waktu tahun Jawa dengan pedoman Condro Sengkolo, waktu itu tahun Jawa tahun 1555 itu tahun Bujo atau tahun Alif itu tanggal 1 Manggasri atau tanggal 1 Suro masyarakat umum bahasa santrinya ya. Tanggal 1 Suro kan jatuh temponya pada hari Jumat Legi. Jumat Legi ya. Jumat Legi. Nah, karena waktu dunia itu 120 tahun hilang 24 jam kan setelah Jumat Legi tanggal tahun Alif tanggal 1 Suro pindah ke Kemis Kliwon, tambah 100 tahun 120 tahun lagi
menginjak ke Rebu Wage. Rebu Wage itu kalau tidak keliru ya tahun Jawa kurang lebih, kalau tidak keliru ya sekitar tahun 1795 Abuge, maksudnya tanggal 1 Suro jatuh temponya tahun Alif. Hari Rebu Wage itu mulai tahun 1795. Nah, tambah 120 tahun lagi kan menjadi Slosopon, Asopon. Nah itu Asopon. Nah, ini. Jadi kalau Asopon ini kalau tidak keliru 1795 tambah 120 tahun berarti kan 1915 ya. 15 ya. Itu mulai Asopon sampai sekarang. Gitu loh. Jadi yang Anda katakan kok tidak sama dengan umum, yang umum ini yang sudah mengikuti Asopon sesuai dengan perputaran matahari, bumi dan rembulan. Itu berarti yang kalender Jawa yang umum dipergunakan sekarang ya. Itu dari dasarnya dari Asopon itu tadi. Iya, Asopon karena sesuai dengan perputaran dan penelitian. Sebelum ada penelitian dunia pun orang nenek moyang kita sudah tahu, sudah paham itu. Sudah paham. Itu sudah paham. Jadi dari Wangsit itu sudah paham.